Bantah mudah atas klaim ujaran. Carl Sagan, seorang ilmuwan dan astronom, menyampaikan suatu dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantah mudah atas klaim ujaran. Carl Sagan, seorang ilmuwan dan astronom, menyampaikan suatu dalil terkenal yang nantinya akan menjadi kaidah Sagan, yaitu disingkat IGRE, extraordinary claim require extraordinary evidence. Klaim luar biasa bisa memerlukan bukti luar biasa. Kaidah Sagan ini dipopulerkan dalam acara televisinya Cosmos Personal Voyage 1980 dan juga dalam berbagai tulisan, termasuk buku The Demon Haunted World, Scan as a Candle in the Dark 1995. Namun konsep ini sebenarnya bukan sepenuhnya baru. Filosof ilmu David Hume abad ke-18 dan astronom Pierre Simon Laplace abad ke-19 telah mengungkapkan ide serupa sebelumnya. Sagan membantu mempopulerkannya dalam konteks skeptisisme ilmiah dan metode ilmiah modern. Kaidah ini sangat telak bila diterapkan dalam konteks klaim nasab Langkali yang mengaku cucu Nabi tetapi telah gagal total dalam kajian sejarah manuskrip, isbat nasab dan genetika, mengaku sebagai keturunan Nabi dan kemudian ingin mengambil otoritas yang paling utama dalam agama. Jelas adalah klaim yang luar biasa. Maka merekalah yang seharusnya membuktikannya dan serangkaian bukti-bukti yang luar biasa pula kan itu. Pertanyaannya, yang pertama, apakah klaim sejarah mereka benar? Mari diuji dengan logis bahwa yang diakui sebagai datuknya yaitu Sayyid Ahmad bin Isa benar-benar hijrah dari Irak ke Yaman. Mengapa makamnya baru ditemukan 500 tahun kemudian, dan itu pun hanya berdasarkan mimpi? Sudahkah pengakuan ini diakui oleh 3 putra Ahmad bin Isa lainnya yang terkonfirmasi dalam sejarah, Muhammad, Ali, dan Husain? Apakah 3 keturunan asli tersebut rajin ziarah ke Hadramaut Yaman dan silaturahmi dengan keturunan Ubaidillah, datuknya para kabaib ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah mereka tercatat dalam kitab-kitab nasab yang sezaman, yang berkesinambungan? Nyatanya hampa dari kitab sezaman dan sunyi selama 550 tahun, terputus dan pupus. Yang ketiga, apakah mereka mampu menghadirkan isbat nasab dari negeri leluhurnya, yaitu Yaman dan Irak? Nyatanya isbat mereka hanya dari ormas lokal di Jakarta belakang yang baru didirikan tahun 1828. Sungguh aneh, apakah Nabi orang Jakarta? Apakah keturunan Nabi awalnya hijrah ke Jakarta? Apakah Ahmad bin Isa yang diakui datuknya itu hijrah ke Jakarta? Kalau di Yaman dan Irak saja mereka nihil dan zong dari pengakuan, maka hanya logika kurang waras saja yang masih mempercayainya. Yang keempat, apakah mereka mampu menghadirkan bukti biologis dengan kaidah ilmiah yang benar?
Hasil tes DNA mereka jelas haplogrup G, sedangkan studi genetika terkait keturunan Ali dan sepupu-sepupunya dari suku Quraisy jelas adalah J1. Dan dengan dibandingkan hasil keturunan paternal Ibrahim lainnya ternyata juga J1. Diukur dengan lini masa timeline baik sejarah dan genetis juga sulit dibantah bahwa keturunan Ibrahim J1. Maka klaim para oknum haplogrup G ini mutlak lemah dan mustahil mengaku garis paternal ke Ali. Jangankan keturunan Ali, Bani Hashim atau suku Quraisy, keturunan Ibrahim dan bangsa Arab saja bukan. Gitu. Ironis bukan? Suatu kedustaan yang begitu sembrono dan hina. Klaim luar biasa yang bermodal dengkul dan otak dangkal. Bila ditambah dengan kaidah epistemologi Hitchen, Razer, Isau Hitchen, maka akan semakin mudah lagi untuk menepis kedustaan mereka. Christopher Hitchens adalah seorang penulis, jurnalis, dan kritikus terkenal karena pemikirannya yang tajam dan skeptisisme terhadap klaim yang tidak berdasar. Salah satu prinsip yang dikaitkan dengannya adalah yang berbunyi "What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence." Apa yang dapat diklaim tanpa bukti dapat ditolak tanpa bukti. Penjelasan Hitchens Razer, prinsip ini berarti bahwa jika seorang membuat suatu klaim tanpa memberikan bukti yang mendukungnya, maka tidak ada kewajiban bagi orang lain untuk menganggapnya serius atau berusaha membantahnya. Contoh penerapan. Yang pertama, jika seseorang mengklaim bahwa makhluk luar angkasa mengunjungi bumi tetapi tidak memberikan bukti konkret, kita tidak perlu menganggap klaim itu benar atau mencoba membuktikan sebaliknya. Yang kedua, jika klan Pahlawi mengklaim mereka keturunan Nabi tetapi tidak bisa menghadirkan bukti sejarah, kitab nasab sezaman, isbat nasab dari negeri leluhurnya, dan validasi tes DNA, maka kita menolak klaim tersebut tanpa bukti. Karena sebuah pengakuan itu butuh bukti dan bukan pihak lain yang harus menghadirkan buktinya. Jangan dibalik, apalagi orang lain sampai dipaksa untuk percaya dan diancam bila tidak mempercayainya. Penulis juga telah mempopulerkan sebuah dalil, yaitu peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang melawan keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. Mari lepas dari segala perbudakan. Jangan lelah dan tetap lantang untuk menyuarakan anti penindasan sebagaimana kata Edmund Burke. Satu-satunya hal yang diperlukan bagi kejahatan untuk menang adalah ketika orang-orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Salam waras dan tetap merdeka. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Rahayu Nusantaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.